Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi collection di Kotlin Collection. Kalau teman-teman perhatikan, semua data collection ya adalah turunan dari interface collection. Jadi contohnya teman-teman sebelumnya udah bahas tentang list, atau juga set, atau juga mutable list, dan juga mutable set. Dan hampir yang rata-rata kebanyakan semuanya collection di Kotlin itu selalu adalah turunan dari interface collection. Collection digunakan sebagai general operation ya, jadi kayak template atau prototype ya terhadap struktur data collection. Seperti contohnya membaca, menulis ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu untuk ngambil data pasti menggunakan functionnya namanya get, atau untuk merubah data menggunakan set, atau untuk menghapus data menggunakan remove dan yang lain-lain. Itu semuanya prototipenya ada di interface collection. Nah ini contohnya untuk collection yang immutable ya artinya, yang tidak bisa berubah. Nah itu function-functionnya ini secara general ada seperti ini. Jadi ada size untuk mendapatkan ukuran dari si collectionnya, isempty untuk mengecek apakah collectionnya kosong, contents untuk mengecek apakah ada data tersebut di dalam collectionnya, iterator untuk mendapatkan iteratornya, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah contents all untuk mengecek apakah mengandung data collection yang ada di parameter ini. Jadi kalau teman-teman membuat list atau juga membuat set, sebenarnya function-function ini otomatis ada di dalam list dan juga set. Nah ini contohnya. Contohnya, kita akan bikin sebuah function yang namanya display collection. Lalu di sini parameternya adalah collection. Lalu di sini collection T ya, kita bikin menggunakan generic. Nah, saat teman-teman bikin collection, kita bisa otomatis menggunakan for loop untuk collectionnya. Jadi for item in collection ini kita print line si item-itemnya. Nah, kalau teman-teman coba masukkan di parameternya adalah list, ini otomatis jalan, bisa. Kalau teman-teman masukkan set op juga ini jalan, bisa, karena set itu turunan dari list juga, collection. List juga turunan dari collection. Kalau misalnya kita map op, terus kita ambil entries-nya, ini balikannya adalah set ya. Ini berarti turunan dari collection. Tapi kalau teman-teman coba masukkan map op-nya saja, ini error. Kenapa? Karena map itu bukan turunan dari collection. Jadi kalau yang materi pertama kita bahas, itu map itu beda sendiri ya. Dia berdiri sendiri, struktur datanya. Oke, kita sekarang coba buat ini collection, nama filenya. Kita bikin function generic namanya display collection. Lalu di sini kita masukkan parameter collection T misalnya. Lalu simple aja, kita di sini pengen ngelakuin for loop ya. Jadi elemennya di dalam collectionnya kita print line seperti ini. Jadi sederhana sekali. Selanjutnya kita akan buat display collection dari list op. Misalnya echo Kurniawan ya. Terus di sini set op, ini juga bisa, nggak error. Ini map op, misalnya echo to. Ini error, kenapa? Karena map itu bukan turunan dari collection. Jadi teman-teman kalau mau display semua datanya, teman-teman bisa menggunakan entries-nya ya. Kalau entries itu kan balikannya dia set ya. Jadi teman-teman bisa. Jadi kalau ininya aja, ini kita komen error. Map bukan turunan collection. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya keluar. Ini Eko Kurniawan, ini entries ya. Eko Kurniawan. Jadi seperti itu. Jadi list dan set itu semuanya turunan dari collection. Jadi teman-teman bisa bikin sebuah function di mana dia parameternya collection ya. Dan otomatis teman-teman bisa memasukkan list dan juga bisa menggunakan set. Jadi ini mirip kayak polymorphisme ya. Nextnya, selain collection, itu ada juga yang namanya mutable collection. Jadi kalau collection tadi yang immutable, kalau mutable collection berarti dia yang mutable, artinya yang bisa dirubah. Ini adalah turunan dari collection, jadi apa yang ada di collection tadi itu otomatis ada di mutable collection. Nah,
Cuma di sini ada tambahannya, karena dia bisa berubah datanya, jadi ada function-function tambahannya. Iteratornya berubah, tadinya balikannya cuma iterator biasa yang immutable, sekarang jadi mutable iterator. Lalu ada function buat add untuk menambah data, remove untuk menghapus data, add all untuk menambah data banyak, remove all untuk menghapus data banyak, dan lain-lain. Banyak sekali ya, teman-teman bisa baca. Mungkin saat dibikin videonya, saya bikin video ini mungkin ada bakal banyak function-function tambahan lainnya. Nah, selanjutnya ini kita akan bikin lagi contohnya display mutable collection ya. Di sini parameternya mutable collection, jadi mirip kayak tadi, cuma bedanya sekarang kita masukkan data yang mutable semuanya. Oke, sekarang kita coba. Jadi kalau teman-teman di sini coba paksakan memasukkan data yang mutable list of, ini tetap bisa. Kenapa bisa? Karena si collection ini, mutable ini, dia turunan dari mutable list ya, dia turunan dari mutable collection. Di mana mutable collection itu turunan dari collection juga. Jadi enaknya kalau teman-teman bisa menggunakan collection, ini mau list of, mutable list of, mau set of, mau mutable set of, itu tetap bisa diterima ya, karena dia semuanya turunan dari si collection. Nah, sekarang kita akan bikin yang mutable collection. Oke, kita akan bikin functionnya, saya copy paste aja biar cepat. Display mutable collection, berarti di sini mutable collection ya. Nah, sekarang saya akan copy paste lagi yang ini. Display mutable collection. Nah, kalau diperhatikan ini error. Kenapa error? Karena list itu tidak bisa berubah datanya. Jadi karena di sini kita mutable collection, list itu bukan turunan dari mutable collection. Jadi ini otomatis error. Kalau ini otomatis bisa karena mutable list turunan dari mutable collection. Nah, ini juga tidak bisa karena set of itu bukan turunan dari mutable collection. Jadi ini error juga. Nah, mutable set otomatis turunan dari mutable collection. Map of juga entries-nya, karena entries-nya itu adalah set ya, artinya tidak bisa berubah, jadi ini error. Nah, terus gimana biar nggak error? Teman-teman harus ganti dari map of menjadi mutable map of. Nah, ini baru entries-nya kalau teman-teman perhatikan, dia mutable set ya, bukan lagi set. Nah, ini baru bisa. Sekarang kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Keluar ya, Eko Kurniawan dari mutable list. Eko Kurniawan ini keluar dari mutable set, dan ini dari mutable map. Ya, seperti itu penggunaan mutable collection dan juga collection yang immutable. Jadi teman-teman kalau saya mau bikin function yang emang struktur datanya bisa apapun itu, teman-teman bisa pilih menggunakan collection atau juga mutable collection. Next, kita akan bahas iterable. Jadi di atasnya lagi ya, di atasnya collection itu ada yang namanya iterable. Nah, kita akan bahas nextnya tentang iterable.